Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Purida dalam kegiatan belajar bersama kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 1 subtema 2 tentang letak geografis Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, langsung kita mulai. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembelajaran, Purida ingin mengingatkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang kondisi geografis dan astronomis yang ada di Indonesia. Kita sudah bisa membedakan yang termasuk letak geografis yang mana dan letak astronomis yang mana. Nah, hari ini pada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 kita fokus pada karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Nah, kita harus tahu pengertian peta itu apa. Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Ketika kita menggambarkan peta, itu harus digambar dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Nah, di sini ada dua jenis peta. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya peta Indonesia yang menggambarkan secara umum Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Lalu yang kedua yaitu peta khusus. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya kita mau menggambarkan peta Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu termasuk peta khusus karena hanya menggambarkan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan melihat kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, flora dan fauna itu kira-kira apa ya maksudnya? Nah, kalau flora itu adalah istilah lain dari tumbuhan, sedangkan fauna adalah istilah lain dari hewan. Ketika kita melihat gambar peta, itu di masing-masing pulau itu kadang ada simbol gunung kecil, terus ada sungai kecil seperti itu, ada keterangan flora dan faunanya. Nah, itu merupakan bagian dari kenampakan alam serta keragaman flora dan faunanya di masing-masing pulau. Nah, mari kita lihat di pulau yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Gunung yang menjadi kenampakan alam di sana yaitu Gunung Leuser dan Kerinci. Kemudian sungai yang menjadi kenampakan alamnya di sana yaitu Sungai Musi dan Asahan. Kemudian kenampakan alamnya kalau di Pulau Sumatera itu memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Kemudian untuk persebaran floranya di sana yang paling banyak itu bungong jumpa dan kenanga. Kemudian untuk persebaran faunanya, hewan-hewan yang ada di sana itu yang paling banyak adalah gajah, orangutan dan harimau. Lanjut ke pulau yang kedua, pulau yang kita tempati yaitu Pulau Jawa. Untuk kenampakan alam gunungnya itu di sana yaitu Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Kemudian untuk kenampakan sungainya yaitu Sungai Solo, Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Itu yang paling besar ya. Kemudian untuk kenampakan alam di Pulau Jawa itu banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering yang ada di wilayah Jawa Timur. Kemudian persebaran floranya yang paling banyak itu salak condet dan ganaria. Lalu untuk faunanya yang paling banyak yaitu banteng dan ayam bekisar. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Penampakan alamnya di sini hanya difokuskan pada sungai. Yang paling besar di sana adalah Sungai Kapuas, Kayahan dan Barito. Kemudian sebagian besar wilayahnya di Pulau Kalimantan itu ditutupi oleh hutan hujan. Penampakan floranya paling banyak adalah anggrek hitam, sedangkan faunanya ada orangutan, pesut, owa dan bekantan. Kemudian pulau yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Penampakan alamnya yaitu ada gunung
faunanya ada Maleo, Kuskus, dan Anoa. Kemudian pulau yang kelima yaitu Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Penampakan alamnya di sana ada gunung dan selat. Gunung yang menjadi penampakan alamnya di sana yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Batur. Kemudian selat adalah daerah pemisah antara pulau satu dengan pulau yang lain. Berarti di sini selat yang memisahkan Pulau Nusa Tenggara dan Bali yaitu Selat Alas, Selat Sunda, dan Selat Bali. Kemudian kondisi alamnya di sana didominasi oleh padang rumput yang kering. Untuk persebaran floranya ada Ajang Kalicung dan Cendana. Kemudian untuk persebaran faunanya ada Komodo dan Jalak Bali. Nah, yang terakhir ada Kepulauan Maluku dan Papua. Penampakan alamnya di sana hanya difokuskan pada gunung, yaitu Gunung Gamkunora, Gunung Ibu, dan Gunung Puncak Jaya. Ini yang paling tinggi ya, Gunung Puncak Jaya. Kemudian kalau di sana di Pulau Maluku dan Papua ditutupi oleh hujan dan hutan bakau. Persebaran floranya ada bunga anggrek larat, buah merah. Kemudian untuk persebaran faunanya ada burung cendrawasih, burung nuri, dan raja Ambon. Nah, kemudian yang terakhir, tugas untuk anak-anakku, silahkan kalian menggambarkan satu peta umum saja. Maksudnya di sini nanti kalian menggambarkan peta Indonesia di buku gambar. Nanti setelah itu kalian beri keterangan. Di situ ada gunung apa saja, kemudian ada persebaran floranya apa saja, persebaran faunanya apa saja. Di situ nanti diberikan atau dicantumkan oleh kalian keterangan di situ di masing-masing pulau. Nah, nanti kalau sudah silahkan kalian tunjukkan hasil karyanya